Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua tetap sehat dimanapun kalian berada dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, sekarang tahun 2020 telah berlalu nih. Sekarang kita masuk ke tahun baru yaitu tahun 2021. Di zaman yang penuh akan teknologi ini, kita disediakan berbagai macam cara, berbagai macam media untuk kita mengakses informasi-informasi yang kita inginkan, termasuk dari video ini. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Muslihul Ma'rif dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai enzim. Saya rasa kalian semua sudah familiar nih mengenai kata-kata enzim. Tetapi tidak semua dari kita paham dan mempelajari mengenai enzim. Di sini saya akan menjelaskan enzim selulase. Apa sih enzim selulase itu? Tetapi sebelum kita masuk mengenai enzim selulase, saya akan menjelaskan mengenai enzim itu sendiri nih. Nah, enzim adalah katalisator pilihan yang diharapkan dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan dan pemborosan energi karena reaksinya tidak membutuhkan energi, bersifat spesifik dan tidak beracun. Nah, hal inilah yang digunakan dari enzim untuk kegiatan-kegiatan industri karena enzim ini tidak bersifat racun dan tidak bersifat spesifik sehingga tidak merusak lingkungan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai enzim selulase. Enzim selulase adalah enzim yang mampu mendegrasi selulosa dengan produk utamanya yaitu glukosa, selobiosa, dan oligosakarida. Selulose memiliki sistem enzim yang terdiri dari endo-1,4-beta-glukanase, ekso-1,4-beta-glukanase, dan beta-D-glukosidase. Ketiga enzim ini bekerja secara sinergis untuk mendegrasi selulosa dan melepaskan gula produksi sebagai produk akhirnya. Nah, itu merupakan definisi dari enzim selulase nih. Nah, di sini saya akan menjelaskan sumber-sumber enzim selulase. Ternyata enzim selulase ini tidak dimiliki oleh manusia loh. Tetapi enzim selulase ini diproduksi oleh mikroorganisme seperti fungi dan bakteri nih. Bakteri merupakan salah satu mikroorganisme yang mampu mendegrasi selulase dan memiliki kelimpahan terbanyak di alam dibandingkan dengan mikroorganisme lainnya nih. Tetapi selain bakteri atau mikroorganisme, selulase juga dapat disintesis oleh hewan-hewan seperti kambing, sapi, insekta. Dan insekta ini seperti rayap karena dalam sistem pencernaannya mengandung bakteri dan protozoa yang akan menghasilkan enzim selulase yang akan menhidrolisis ikatan glikosidik beta 1,4 nih. Nah, selanjutnya sifat dan fungsi enzim selulase. Kita harus tahu juga sifat dan fungsi dari enzim selulase. Ada 6 sifat enzim dan selulase. Yang pertama, enzim selulase bersifat tidak larut dalam air karena mirip dengan serat nih. Selanjutnya, enzim selulase berfungsi untuk menguraikan ikatan glikosidik beta 1,4. Yang ketiga, enzim selulase dapat mengurai sel dinding selulase tanaman yang dimakan oleh hewan herbivora dan dapat mencerna sehingga hewan herbivora tersebut dapat mencerna seratnya. Selanjutnya, selulase digunakan untuk fermentasi biomasa ke biofuel. Walaupun proses ini relatif eksperimental saat ini. Nah, selanjutnya selulase digunakan sebagai pengobatan nih. Seperti protobezoar, suatu bentuk selulase benzoar yang ditemukan dalam perut manusia. Selulase merupakan homopolisakarida dengan glukosa sebagai monomernya. Molekul selulosa berbentuk linier dan tidak bercabang dan terdiri dari 10.000 hingga 15.000 unit di glukosa. Wow, sangat banyak sekali ya unit dari selulose ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi-aplikasi enzim selulase dalam dunia perindustrian. Jadi, selulase ini sangat berfungsi di dalam industri ya. Yang pertama, industri tekstil nih.
Jadi, selulase ini umum digunakan untuk berbagai jenis kain seperti jeans, biopolising, kapas, dan pabrik selulase lainnya. Selanjutnya, pada industri makanan dan minuman, selulase memiliki peran yang sangat penting nih. Selulase memiliki peran yang sangat penting sama dengan silanase dan pektinase yang digunakan dalam ekstraksi dan klarifikasi jus buah dan sayuran untuk meningkatkan perolehan jusnya nih. Selanjutnya, penggunaan enzim tersebut digunakan untuk meningkatkan stabilitas dan tekstur cairan dan menguraikan viskositas sari buah tropis seperti mangga, pepaya, prem, dan pir. Selanjutnya, pada industri kertas dan pulp. Proses pulping mekanik dengan menggunakan selulase dapat menghemat energi 20 hingga 40% nih. Wow, sangat besar sekali ya. Sehingga selama refining dan meningkatkan kekuatan lembaran dari kertas tersebut. Kemudian endoglukanase juga dapat menguraikan viskositas pulp dengan menurunkan derajat hidrolisisnya nih. Nah, selanjutnya pada industri biofuel, mikroorganisme dengan sistem selulase yang berpotensi untuk mengubah biomasa menjadi alkohol secara langsung telah ditemukan. Akan tetapi nih, proses produksi komersial masih memerlukan biaya sangat tinggi sehingga tidak dapat berkompetensi dengan produk dari bahan baku lainnya. Sangat disayangkan, alat yang digunakan untuk proses biofuel ini masih sangat mahal ya. Selanjutnya, beberapa faktor dalam proses menguraikan produktivitas biofuel diantaranya inhibisi produk terhadap enzim selulase, deaktivasi termal, ikatan spesifik pada lignin, dan absorpsi irreversible enzim pada substrat yang heterogen nih. Nah, itulah fungsi-fungsi dan aplikasi dari enzim selulase. Semoga video yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya pribadi mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.